Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh Bimbingan dan Sapa Rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Dwi Wahyuni, kali ini kita akan bincang-bincang tentang membangun semangat berpuasa bersama Ibu Siti Maisaroh Hasanah. Beliau adalah penyuluh agama fungsional dari KUA Kapanewon Ponjong. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Oh. Masih semangat Bu berpuasa? Insya Allah semangat. Ya. Terima kasih Bu Maisaroh. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang membangun semangat berpuasa. Kira-kira seberapa penting sih kita membangun semangat dalam berpuasa itu? Sangat penting Bu Yuni. Karena manusia itu fitrahnya itu al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya selalu naik dan turun. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang semangat, kadang loyo. Sama juga dengan ibadah bulan puasa, utamanya puasa. Ketika awal puasa datang, orang-orang sangat antusias menyambut bulan Ramadan. Kita lihat mungkin sebelum hari hanya tiba 1 Ramadan itu di dusun-dusun, di desa-desa itu sudah bersih-bersih desanya itu. Sebelumnya ya. Kadang juga orang-orang ada yang punya ritual padusan dan sebagainya, itu membuktikan bahwa mereka itu memang semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian kita lihat juga masjid-masjid sangat penuh sekali dengan orang-orang yang memang insya Allah niatnya ibadah karena Allah ya. Bahkan taraweh di bulan Ramadan itu kalau kita lihat di kota-kota besar, saya dulu ketika masih kuliah itu luar biasa. Jadi orang-orang itu bisa bersafari taraweh kemana kemari, kesana kemari ya. Artinya bisa berganti-ganti tempat untuk melaksanakan safari taraweh dan semuanya penuh. Bahkan itu, ada ya Bu. Bahkan ada yang biasanya tidak pernah masuk masjid kalau Ramadan biasanya bersemangat. Tidak ke masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu sangat penuh. Itu menunjukkan bahwa Ramadan itu memang benar-benar disambut dengan penuh antusias oleh semua kalangan muslimin, baik yang imannya sedang tebal-tebalnya ataupun yang mungkin Islamnya masih masih tipis-tipis lah itu. Mereka tetap semangat. Kemudian antusiasme semangat mereka di dalam menjalankan di dalam menyambut bulan Ramadan itu juga kalau kita lihat tradisi kita mungkin ya bisa disebut tradisi nggih, orang-orang itu berjualan makanan-makanan takjil nggih di bulan Ramadan, sehingga ada istilah ngabuburit kalau orang Jawa Barat itu untuk apa? Untuk ya, sambil menunggu azan maghrib tiba atau menunggu berbuka, mereka melaksanakan waktu itu untuk sesuatu yang menurut mereka nggih sambil menghilangkan rasa lapar dan haus, sambil membuang rasa lapar dan haus, sehingga tahu-tahu maghrib datang gitu. Jadi semangat itu ada, tetapi terkadang kita lihat ternyata di pertengahan Ramadan itu terkadang masjid-masjid, musola-musola itu mulai kelihatan lengang, mulai kelihatan berkurang jamaahnya iya, itu iya. Menunjukkan bahwa semangatnya mulai luntur, semangat berpuasa mereka, semangat beribadah mereka, darusan mereka itu menjadi berkurang, tidak seperti yang di awal. Jadi itulah kenapa menumbuhkan semangat berpuasa bagi kita umat Islam itu harus selalu dipupuk dan memang sangat perlu. Sangat penting ya Bu. Sangat perlu. Ya, sangat penting kita. Gitu. Karena puasa itu memang harus disemangati supaya jalan terus, tidak hanya di depan, di tengah, tapi semuanya harus tetap bersemangat. Karena kita melihat Bu, kalau saya melihat kalau di akhir-akhir Ramadan itu yang penuh bukan masjidnya, tapi yang penuh itu malah toko-tokonya. Toko-toko, pasar-pasar. Jadi tetap harus dibangun semangat. Ada itu. sebab-sebabnya itu Bu. Terkadang mungkin karena memang keikhlasan mereka di dalam menghadapi
puasa atau bulan puasa ini belum sempurna nggih. Mungkin karena hanya ikut-ikutan dan sebagainya, atau mungkin karena pekerjaan yang terlalu berat sehingga agak berkurang di tengahnya. Kemudian kebiasaan mereka mempertahankan kebiasaan lama di luar bulan Ramadan yang masih sering begadang sehingga bangunnya mungkin kesiangan sehingga tidak buka puasa, sehingga lemah jadi mau puasa malas, atau kebiasaan merokok di siang hari sehingga ketika harus melepaskan itu sangat berat gitu, menyebabkan mereka puasanya semakin lama semakin berkurang. Kemudian mereka juga kemungkinan persiapan jasmani rohaninya dalam menyambut bulan Ramadan berkurang, atau mereka melupakan esensi puasa itu. Mereka memang melakukan puasa, tetapi yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Ya, terima kasih. Untuk supaya tetap semangat, Ibu Siti Maesaroh, kira-kira motivasi apa atau trik-trik apa yang membuat motivasi yang bisa membuat seseorang itu tetap semangat dari awal sampai akhir, terutama Ibu Maesaroh para pekerja yang bangunan yang begitu sangat, karena untuk mencari nafkah kalau tidak diberi semangat, kalau tidak ada semangat tersendiri, mereka pasti akan loyo melakukan siam Ramadan. Gimana Bu motivasinya? Motivasi ini khusus untuk para pekerja nggih? Enggak, untuk semuanya. Untuk semuanya. Ya, kalau semua. Untuk motivasi melakukan ibadah puasa itu ada dua sisi nggih. Yang pertama sisi kesehatan nggih. Jadi seperti kita ketahui bahwa lambung kita itu bekerja sedemikian beratnya nggih. Dalam setahun itu tidak berhenti dan dia konsen terus-menerus melakukan kegiatan menggilas makanan, sehingga ada saatnya mungkin ada yang terluka sehingga ada istilahnya iritasi lambung, ada yang punya asam lambung, meskipun asam lambung itu sebenarnya ya semua orang punya gitu nggih. Tetapi dengan itu maka mereka lambung-lambung ini akan mengalami kepayahan. Nah, dengan adanya bulan Ramadan ini menyebabkan lambung itu mulai berkurang bebannya, mulai berkurang kerjanya ya. Ketika sahur di pagi hari, dia mungkin makannya sudah diketakar Ibu, tidak berlebihan, karena Islam sudah mengajarkan bahwa isi perut itu ada 3 hal. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah minuman, yang ketiga adalah udara. Jadi tidak berlebih-lebihan di dalam sahur. Kemudian dia berhenti di siang hari ini, memberikan kesempatan lambung untuk rileks, istirahat, sehingga nanti ketika kita berbuka di awal itu kita tidak harus langsung makan yang berat. Jadi kita mungkin makan minum air putih dulu sama kurma, kemudian kita sela dengan sholat maghrib. Setelah itu mungkin baru kita bisa makan berat. Ini lama-lama akan menyebabkan lambung kita yang tadinya kepayahan, yang tadinya mungkin ada iritasi dan sebagainya akan pulih, dia akan sehat. Mungkin yang punya hipertensi, mungkin yang tadinya makannya terlalu mungkin berlemak, sangat berlemak, kemudian senang goreng-gorengan, pedes-pedesan, mereka punya masalah dengan pencernaan mereka, dengan kolesterol mereka, maka ini juga akan semakin membaik. Yang punya jantung, kolesterolnya menjadi berkurang. Ini motivasi jasmani ya Bu ya? Ini motivasi jasmani, karena diatur maka asupan makan minumnya. Kemudian diatur juga, bahkan kalau kita dikatakan asupan minuman itu dalam 1 hari 8 gelas misalnya, bisa diatur. Ketika kita sahur itu 2 gelas, ketika kita berbuka 2 gelas, ketika mau taraweh atau mau tidur itu 2 gelas, itu akan kita tidak tidak dehidrasi, jadi kita terhidrasi dengan baik, sehingga nanti ketika puasa kita di tengah hari itu tidak mengalami kecapean, lemes dan sebagainya, karena sudah diatur asupannya. Iya, berarti itu yang membuat orang semangat. Jadi bisa mengendalikan penyakit lambung, penyakit pencernaan, bisa mengendalikan penyakit jantung insya Allah.
kolesterol, yang punya gula juga bisa dikendalikan insya Allah dengan berpuasa, karena keteraturan dalam asupan makan, pola minum dan sebagainya, pola hidup juga tidak begadang. Meskipun darusannya sampai malam ya jangan lebih dari jam 10, misalnya jam 11 12 ya pakai tidur, karena kan habis sholat tarawih gitu. Nanti biar bisa bangun sahur gitu. Mesin saja perlu istirahat ya Bu, apalagi manusia. Kemudian yang kedua adalah motivasi rohani ya. Motivasi rohani itu sudah dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu ya, bahkan amalan-amalan baik bagi orang muslim itu dikatakan dia berlipat ganda pahalanya nggih. Bahkan puasa ini pun sebenarnya hanya Allah nggih. Dia puasa itu adalah untuk Allah, dan beliau sendiri dan Allah sendiri dan Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya pahalanya nggih, karena berlipatnya pahala itu. Kemudian di antara kelebihan dari puasa itu tadi juga dosa-dosa diampuni Bu nggih. Orang yang puasa itu dosa-dosanya akan diampuni. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu Bukhari Muslim itu. Kemudian yang selanjutnya doa-doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan mustajabah. Jadi kalau kita punya harapan, cita-cita, keinginan baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, bulan inilah di waktu berpuasa kita berdoa sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri kepada Allah, karena janji Allah itu pasti sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Majah, doa orang yang berpuasa ketika berbuka itu tidak tertolak. Ibnu Majah nomor 1753 itu Bu. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah lain dalam berpuasa bisa membentengi dari neraka, bisa bahkan puasa itu dan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita kelak di akhirat. Itu mungkin di antara hal-hal yang bisa menjadi motivasi bagi kita dalam membangun semangat berpuasa. Jadi fadilah-fadilah itu Bu ya yang membangun seseorang untuk tetap semangat, tidak ngelokro di tengah jalan itu ya Bu ya. Ya di antara itu ada yang bisa menumbuhkan kecerdasan sosial yang tadinya kita tidak bersedekah, kalau kita dapat jadwal takjil ya kita memberikan takjil. Padahal memberikan takjil bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bertakjil. Bayangkan saja kalau kita memberi takjil orang di masjid atau musola, jumlahnya misalnya 50 orang, kalikan saja dengan dengan jumlah orang yang berpuasa, pahala kita akan dilipatkan sebagaimana orang yang kita beri takjil itu. Belum lagi darusan kalau kita baca Al-Quran per hurufnya bahkan diperhitungkan. Kalau yang lancar 1 huruf itu 1 pahala, setiap 1 pahalanya 10 kebaikan. Kalau yang masih belum bisa, masih gradul-gradul terbata-bata, itu dia mendapatkan 2 pahala, setiap 1 pahalanya 10 kebaikan, jadi 20. Kita hitung saja kalau Bismillahirrahmanirrahim itu hitung-hitungan hitungan pahala meskipun kita tidak boleh menghitung-hitungan Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, maka tinggal dikalikan saja. Kalau kita itu lancar maka dikalikan 10, 190 pahala. Supaya jadi semangat kita, ya Bu, semangat Jadi di masa Ramadan ini sebisa mungkin kita punya rekening di sana itu gemuk banyak. Karena suatu ketika mungkin kita itu kan manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa dan lupa. Kalau dia melakukan kesalahan, mungkin ghibah atau apa, itu otomatis akan mengambil tabungan kita yang di sana. Kalau yang di sana tabungan kita itu hanya sedikit, maka kita akan menjadi orang yang muflis atau rugi. Jadi di antara motivasi kita agar kita bisa melakukan
puasa. Itu berarti ada motivasi jasmani, ada motivasi jasmani. Ibu, dari tadi kita sudah membahas bagaimana supaya kita semangat. Sebelum kita akhiri, monggo barangkali ada pesan, kesan atau apa statement akhir tentang materi ini. Monggo. Ya, terima kasih Bu Yuni. Bagi semuanya saja, kalau kita mulai merasakan agak mulai luntur di dalam berpuasa, mungkin karena terlalu capek, mungkin karena terlalu letih, atau mungkin karena mulai semangatnya mulai berkurang itu, maka mohon diingat-ingat keutamaan atau fadilah puasa tadi sangat yang banyak besar, yang saya sampaikan tadi, karena sangat besar dan akan sangat rugi kalau ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah menjaga kerutinan ibadah. Kalau ibadah tidak istiqomah, maka keinginan ibadah puasa ini, keinginan untuk mengulang lagi akan mudah. Terkadang hanya karena masalah sepele, mungkin sakit perut, aku sakit perut, aku enggak puasa. Atau perjalanan, kan musafir memang diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tapi harus mengodok di hari akhir. Tetapi kalau perjalanannya tidak jauh, misalnya cuman sini sampai Semarang misalnya, masih bisa lah. Wong nyatanya orang-orang petani lah istilahnya di lingkungan kita itu, nek masane tandur itu kayaknya dibandingkan dengan duduk di bis sama mereka nyangkul, sepertinya lebih capek mereka nyangkul, tapi mereka tetap semangat dalam berpuasa. Walaupun kemudian, ada rukhsah ya Bu. Meskipun ada rukhsah. Kemudian selanjutnya, monggo jaga kesehatannya, makannya, minumnya, pola hidupnya, pekerjaannya, begadangnya juga ditinggalkan, sehingga kita tetap sehat, fit, afiat, dan tetap semangat dalam berpuasa. Amin. Ya. Terima kasih Bu Siti Maisaroh yang sudah membicarakan atau sudah membahas tentang bagaimana supaya kita semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama adalah ibadah Siamu Ramadan. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ibu Siti Maisaroh Hasanah, Sarjana Agama. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saya Dwi Wahyuni undur diri, sampai berjumpa di podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kemenak Gunung Kidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.